Sebuah villa dibiarkan terbengkalai sejak tahun 1997 seperti tak ada habisnya, menyimpan segudang misteri yang belum terungkap. Terletak di salah satu sudut kota Bogor, villa ini diyakini menjadi akar gangguan sosok astral bagi warga sekitar. Udah terbengkalainya ditinggalin semenjak saya tinggal di sini, udah kosong. Tahun 97-an lah. Semasa aktif, villa ini dijadikan kantor untuk ternak bebek dan pada akhirnya terbengkalai karena banyaknya keresahan warga yang terganggu dengan baunya kotoran unggas. Dan semenjak terbengkalai, villa ini sempat berkali-kali akan dijual. Namun sang pembeli selalu tiba-tiba membatalkannya dengan beragam alasan. Hingga kini kebenaran alasan pembatalan masih menjadi misteri. Ya udah yang ketiga itu sih, tapi kurang tahu juga kalau soal itu mah. Banyak dari masyarakat sekitar yang melintas di depan villa mengaku kerap kali diganggu dengan kemunculan sosok astral berwujud kakek-kakek yang diyakini menguasai wilayah villa selama dibiarkan kosong. Tim YouTuber gitu ya, kemarin waktu live streaming kali ya dia ya, yang di villa atas, jam 1 itu dia sendiri cuma berkeliling kan, dimasukkan seorang kakek-kakek. Selain itu ada sosok bayangan kakek-kakek, ngeganggunya kayaknya dia suka selalu mundar-mandir aja tuh. Pada penelusuran malam ini, mampukah kami menguak sosok yang diyakini warga selalu mengganggu wilayah sekitar villa? Serta mampukah kami mencari penyebab utama kebangkrutan villa hingga kini tak dapat kembali beroperasi? Terus ini kan sebenarnya sebuah villa ya? Iya. Tapi malah dialihfungsikan menjadi sebuah kantor. Misi ya, ini berarti jalur menuju ke villanya? Betul. Kenapa Kak Frisly? Tepat banget di sini dan tadi pada saat kamu penjelasan, tadinya aku kira itu adalah salah satu warga. Karena emang menurutku auranya tuh lumayan pekat untuk satu makhluk ya. Tapi dari tadi jalur dari sana sampai ke sini, tadi sosoknya itu membelakangi lalu menghadap ke arah kita dan maaf tapi mukanya rata. Hah? Sebentar, ini tuh sosok apa Kak Frisly? Memang berbentuk manusia biasa kah atau? Laki-laki dengan muka rata yang menurutku memang lokasinya untuk jalur ini sendiri dipenuhi oleh banyak makhluk. Contohnya sekarang di sekitar sini dan di belakang tembok ini pun itu banyak banget sosok makhluk yang seperti mengintip. Jadi dari tadi tuh lumayan rame menurut aku. Dan mereka kayak seolah-olah ikut beraktivitas bersama kita. Oke, tapi ada gangguannya atau ada hubungannya nggak Kak Frisly dengan villa yang akan kita datengin? Berarti jalur menuju villa itu menurutku bukan cuma ini. Tapi ada jalan lain. Karena kalau sosok ini kayaknya sering ditemui oleh orang-orang yang menuju ke villa. Jadi sosok laki-laki dengan muka rata itu sering muncul. Dan aku nggak tahu kenapa ya, tapi sosok ini tuh memberikan aroma tuh seperti bunga. Jadi kan biasanya sosok yang negatif itu akan berbau seperti busuk. Iya, berbau tidak sedap ya. Tapi kalau sosok ini dari mulai jalur tadi kita di sana sampai ke sini, itu kayak bunga mawar yang udah agak kering baunya. Oh, tapi sosok ini mengganggu Kak Frisly. Menurutku ini mengganggu ya Fasya. Dan lumayan intens untuk menunjukkan keberadaannya, eksistensinya itu lumayan intens dari mulai jalur pertama tadi kita jalan. Jadi biasanya kalau ada orang yang jalan, itu sosok itu kayak ngikutin dan pada saat orang nengok ke belakang, dia akan bertemu dengan sosok muka rata itu. Dari situ, kalau di sini nih, saya pernah yang tahu saya itu belok ke sini nih. Ininya apa? Sosoknya itu nggak ada mukanya Pak. Oh, berarti gangguan yang diberikan oleh sosok ini tuh menampakkan dirinya? Iya. Lagi-lagi Kak Frisly, mungkin aku mau nanya ini, apakah sosok ini ada hubungannya dengan sosok
villa yang ada di villa, dan apakah sosok ini tuh penyebab banyaknya terjadi kecelakaan di depan villa? Karena memang yang aku dengar dari warga sekitar itu sering banget terjadi kecelakaan. Oke, coba mungkin kita mendekat lagi ya, karena mungkin aku coba untuk menarik energinya untuk lihat apa ada penyebabnya gitu. Kalau misalnya dia nempelin orang. Ini sih, assalamualaikum. Sosoknya tuh suka berpindah di antara pohon-pohon pisang ini. Kadang dia tuh kayak ngumpet ngebelakangin, karena emang sosok ini laki-lakinya memakai kaos seperti kaos polo. Jadi kayak ada kerahnya, dan dia sih nggak ngasih gambaran kalau dia menyebabkan kecelakaan ya Fasya. Justru usilnya sosok ini tuh kayak ngikutin sampai benar-benar akhirnya dia hilang. Jadi kayak ngikutin aja aktivitas kita, apapun yang manusia lakukan itu kayak diikutin, ditempelin, tapi tahu-tahu hilang. Oh, tapi nempelin juga berarti? Nempelin. Terus sekarang sosoknya lagi ada di mana, Kak Frisly? Terus lagi ngapain? Oh, di sini? Iya. Lagi ngapain dia? Diem, karena memang rambutnya seperti agak ikal gitu laki-laki. Dan rambutnya tuh kayak lebih pendek dari kamu, segini gitu, ikal. Tapi ya itu, tidak ada lekukan, tidak ada lubang, tidak ada apapun. Jadi dari sini benar-benar kayak kulit aja sampai ke bawah. Oke, dari tadi kan Kak Frisly sempat ngelihat ke arah pohon besar ini ya? Karena nggak tahu tadi. Kenapa ya? Aku cuma ngeliat kayak ada pakaian terbang. Tapi aku cuma bener-bener cuma ngeliat kayak terbang aja gitu. Dan mungkin itu sosok perempuan yang sering kita temuin aja. Karena dari tadi tuh banyak banget sosok-sosok anak kecil yang usil. Jadi kayak tadi kita jalan ada yang narik, terus ada yang kayak megangin kaki sebentar, pergi gitu. Kadang ada anak-anak itu di sini bawah tuh. Situ kan nggak warung. Kita pulang ke sini ke bawah. Jalan jam 10, jam 11 kita jalan. Sering ada kan kita. Sosok anak kecil di mana Kak Frisly? Tapi sekarang mereka lagi pada di belakang sini. Aku nggak tahu sih belakang ini tepatnya tuh kayak gimana. Tapi kayaknya kayak kebun gitu. Oh, berarti memang di sekitar sini pun banyak sekali sosok ya? Iya. Kenapa Kak Frisly? Nih, coba kamu senterin. Bagian mana? Itu. Dapat ya? Itu apaan putih-putih? Baru saja melangkahkan kaki dalam penelusuran malam demi menguak misteri yang ada di villa. Namun kami telah disambut banyak sosok anak kecil bahkan sebelum tiba di bangunan villa. Kini Frisly kembali menangkap sosok astral yang berwujud seorang nenek-nenek. Halo, Nek. Hah? Oke. Fasya, Iya. tepat di sini, titik yang kamu senter, Hah? ada sosok nenek-nenek. Tapi wow, tiba-tiba angin. Kayaknya dia nggak, aku nggak tahu ya ini komunikasinya kayak gimana, tapi jujur dia kayak membacakan seperti mantra-mantra yang gitu. Aku nggak ngerti. Sebentar, tapi dia ini siapa Kak Frisly? Memang penunggu pohon kah atau? Permisi. Dia sekarang posisinya kayak ngumpetin sosok-sosok anak kecil ke belakang dia. Jadi ini nih panjang ke belakang gini. Sosoknya di sini dan makanannya buah. Itu apa? Coba center. Hah? Apa ya? Itu kayak ada pergerakan di atas. Dapat nggak dari sini? Nggak tahu deh. Ya, terus Kak Frisly bilang kalau dia kayak ngumpetin sosok-sosok anak kecil. Iya, dan Itu apa hubungan dia dengan sosok-sosok anak kecil itu? buah. Iya nggak sih? Iya. Sumpah Fasya. Aduh.
jambu. Iya, ini kan bukan pohon jambu. Menegang ketika sebuah jambu terjatuh dari atas pohon yang bukan merupakan pohon jambu. Semua tim keheranan. Fasya, Frisly mencoba mencari sumber jatuh. Hos mundur. Ini yang menurut aku tuh bener-bener kayak nggak make sense. Karena jadi Frisly tuh lagi ngejelasin soal salah satu sosok nenek-nenek dan sempat mention soal buah-buahan. Terus nggak lama dari Frisly ngomong itu, tiba-tiba tuh ada satu buah jambu jatuh dari atas yang bener-bener kayak jatuh gitu aja, sedangkan pohon yang lagi kita bahas tuh bukan pohon jambu. Makhluk yang tadi kita lewatin itu menjauh dan sosok ini baru mengangkat tangannya. Seluruh jarinya itu mempunyai kuku yang panjang. Kamu mau celakain kita? Hah? Enggak. Kamu yakin kamu makhluk yang menguasai tempat di sana? Hah? Sebentar Fasya. Sosoknya tuh makin nyeringai. Aduh. Dan tatapannya sinis. Kayaknya bener deh, dari tadi yang aku bilang kayak jubah terbang, kayak baju. Itu tuh dari sosok ini. Nenek-nenek yang sering ini terbangun dari ini pohon ini ke villa. Kalau udah malam itu kan di lantai 2 itu sering ada. Kamu penyebab Penyebab apa? Tunggu. Fasya. Kenapa Kak Frisly? Dia pergi. Hah? Bentar Kak Frisly. Aduh. Fasya, cepetan sini. Gimana? Sebentar. Enggak. Sekarang sosoknya malah makin kayak nantangin. Sosok nenek-nenek yang, maaf ya, tapi dari bagian belakang bibirnya ini, samping sini, itu kayak ada tetesan darah. Dan kayaknya ini emang lumayan negatif. Atau malah bahkan ini yang paling negatif aja. Tapi Kak Frisly, dari tadi pertanyaan aku belum ada yang terjawab oleh si nenek ini. Apa hubungannya nenek ini dengan bangunan villa ini? Atau memang dia penguasanya? Terus juga apa hubungannya si nenek ini dengan sosok-sosok anak kecil yang tadi kita temuin Kak Frisly? Soalnya kan Kak Frisly bilang kalau dia kayak ngumpetin anak-anak kecil itu kan. Iya. Itu tuh kenapa? Siapa dia sebenarnya? Nih, perhatiin juga deh Fasya. Setiap kali kita membahas, dia mengeluarkan angin yang cukup intens, yang pergerakannya itu menurut aku tuh ternyata memang sosok ini adalah sosok yang mempunyai aura sangat pekat dan sangat negatif. Kalau tadi kamu nanya, apa hubungannya sosok ini dengan villa? Iya. Lokasi ini Fasya, ini dari sini, belokan sini, sampai ke sini. Sosok nenek ini seringkali menyebabkan kecelakaan. Oh, berarti sosok ini penyebab kecelakaan Kak Frisly. Ya, maaf ya, tapi kondisinya tuh bukan kakinya di bawah, tapi kakinya menempel di batang pohon ini. Dan keadaan badannya itu kan kayak terbang gitu ya. Dan tangannya, kuku-kukunya itu panjang, runcing. Tapi apa alasan dia menyebabkan banyaknya terjadi kecelakaan di sini Kak Frisly? Memang karena dia nggak suka kah atau punya alasan lain? Sosok ini malah melarang kita untuk masuk ke dalam. Dia bilang, pergi kalian semua.
angkat kaki kalian dari tanah ini. Dia nggak ngizinin kita buat ada di kawasan ini. Karena menurut dia, gangguan yang biasa dia timbulkan, karena dia tuh ngerasa kalau dia adalah sosok kuat. Padahal dia tuh lupa kalau keberadaan dia itu jauh di bawah manusia. Iya. Cuma kayaknya emang sosok ini tuh haus akan diakui bahwa sosok ini adalah sosok terseram. Oke, mungkin menggali lebih dalam lagi soal sosok ini, Kak Frisly. Dari kapan sosok ini tuh ada di tempat ini? Kayaknya kita mulai. Aku boleh minta kamu di sini sebentar? Gak apa-apa, deketin ke sana, Fasya. Biar aku di sebelah sini. Menurutku sosok ini emang perlu agak dikunci. Karena kalau dia kayak gini, dia sekarang tuh bergantian menatap ke kamu dan juga ke aku. Kita berdua ditatap gitu, kayak yang dia tuh ngelihat mungkin kita dianggap orang yang menantang karena ucapannya tadi dia nyuruh kita pergi dari sini. Iya. Dengar? Ada lemparan. Ada yang dilempar lagi ya? Iya, dari belakang sini. Kayaknya kalau sosok ini tempatnya itu, rumahnya itu ada 2. Sebelum kita lebih jauh lagi, Kak Frisly, mungkin balik lagi ke pertanyaan aku yang awal. Apa hubungannya sosok nenek-nenek ini dengan sosok anak kecil yang tadi tuh sempat ditutupin sama dia? Dia kalau misalnya menyebabkan kecelakaan, biasanya dari sana motor tuh tiba-tiba kayak dari jalur sini nih, motor tuh kayak jadi hilang keseimbangan, Fasya. Jadi dibuat kayak hilang keseimbangan sampai akhirnya jatuh, dan korbannya itu dibuat sampai mengalami patah tulang. Banyak nampaknya saya pernah bawa motor, kejadian satu motor saya diangkat, jatuh semua tiga orangnya. Terganggunya itu motor adalah ada nenek-nenek sama anak kecil. Jadi ngejegat jalan, akhirnya pakai rem tangan, akhirnya jatuh motor. Kenapa? Karena Iya. sosok anak kecil itu, sosok-sosok anak kecil yang tadi ramai, itu diminta seperti seolah-olah untuk menemplokin manusia. Jadi kayak nemplok di badan orang-orang yang melewati jalur ini. Makanya hilang keseimbangan lah. Betul. Kalau alasan si sosok itu sendiri sering membuat kecelakaan itu apa, Kak Frisly? Kayaknya ada rumah dia. Rumah dia? Maksudnya? Kayaknya bukan cuma pohon yang tadi deh, Fasya. Tapi ada... Luasnya lahan di sekitar bangunan villa seolah tak luput dari keangkeran yang ditimbulkan, di mana kecelakaan kerap menimpa warga yang melintasi jalan. Misteri sosok anak kecil yang kerap terlihat pun kini telah diketahui memang sengaja muncul sebagai gangguan. Namun tim masih melakukan penelusuran lebih dalam untuk mengetahui alasan hal ini dapat terjadi. Ternyata emang kawasan dari sini sampai ke bawah itu adalah area sosok nenek-nenek negatif itu untuk menyakiti manusia. Atau sebenarnya dia bukan mau tumbal, ini gak ada kaitannya sama tumbal, tapi yang menyebabkan dia seperti terus-terusan mengganggu karena menurut dia adalah sosok yang menyukai keheningan. Jadi dia tuh sukanya yang benar-benar hening, sesuatu yang tidak mengalami gangguan atau berisik. Sedangkan ini adalah pemukiman warga Betul. yang masih aktif. Betul. Dan ini jalur utama mereka ya, untuk berlalu lalang. Setelah berhasil mendapat salah satu gambaran dari banyaknya gangguan yang dirasakan masyarakat sekitar karena keangkeran yang ditimbulkan villa, kini kami semakin tertantang untuk mengetahui secara utuh alasan dibalik munculnya gangguan tersebut. Mampukah kami mengungkap seluruh kisah mistis dan cerita mitos yang ada pada penelusuran malam ini? Coba deh langsung masuk deh.
Tapi tadi yang bikin aku kaget ada sosok jelas banget. Sosok apa Kak Frisly? Sosok yang seperti sedang melakukan ibadah sholat. Udah langsung masuk deh. Tapi tadi yang bikin aku kaget ada sosok jelas banget. Sosok apa Kak Frisly? Sosok yang seperti sedang melakukan ibadah sholat. Perjalanan kami demi mengungkap banyaknya gangguan-gangguan yang timbul baik di dalam bangunan maupun di wilayah sekitar villa berlanjut. Setelah lama tidak dihuni manusia, bangunan villa ini sempat menjadi lokasi ternak bebek yang segera kembali ditutup karena memberi aroma tidak sedap. Akhirnya bangunan dibiarkan kembali kosong, terbengkalai dan jadi semakin angker dengan sejumlah gangguan yang dirasakan warga sekitar. Tiba-tiba udara nggak ada di sini. Iya benar banget. Semuanya stop, kayak kita dibuat untuk nggak ngerasain oksigen. Dan Fasya, kamu mau tahu nggak? Kenapa? Saat ini ada sosok terbungkus persis di atas kamu. Di sini. Memang karena aku takut dengan sosok-sosok terbungkus, jadi ya pada saat Kak Frisly bilang ada sosok terbungkus, aku langsung kayak, aduh kayaknya aku ragu deh buat masuk. Dari depan aja tuh udah ada sosok terbungkus gitu. Apalagi memang sebelum-sebelumnya sosok yang aku temuin pun cukup serem sih menurut aku, dan gangguannya tuh aku rasain sendiri gitu. Bener-bener coklat, cuma yang bedanya wajahnya. Kenapa wajahnya Kak Frisly? Wajahnya itu cuma tulang tengkorak. Aduh. Sebentar. Gak tahu kenapa, tapi aku malah ngerasa kasihan sama sosok ini. Dan tumben banget malah aku ngerasa nggak takut sama sosok yang ada di sini. Kenapa emangnya Kak Frisly? Dia punya cerita apa emangnya? Kamu seperti makhluk yang sering menampakkan diri di depan ini. Dia menggeleng. Oke. Ada yang bisa kamu kasih tahu ke kita? Dia terbang, Fasya. Aduh. Terbang ke dalam. Ayo, Fasya. Ada suara lagi. Iya, aku dengar. Ada suara lagi dari dalam. Aku dengar. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sosok dengan tubuh terbungkus yang di dalam tubuhnya itu udah sisa tulang tengkorak. Jadi kondisinya tuh udah tulang belulang aja di bagian kepala. Tapi masih dengan posisi yang tangan seperti ini. Sebentar, ini sosok yang tadi? Iya. Sosok itu sepertinya tidak mengganggu atau tidak mencelakai manusia. Tapi biasanya yang mereka cari adalah hewan. Bayangan hitam, bayangan ke manusia hanya ke bawah aja, tapi ke atasnya utuh. Nah itu aku mau nanya itu Kak Frisly, ngincar hewan tuh maksudnya apa ya? Untuk memang dimakan kah atau? Ini contohnya. Ini tuh ada bangkai tokek, tapi yang aku lihat pada saat aku nggak tahu ya, tapi dapat gambaran setelah flashback di tempat ini, ada satu makhluk. Menurutku itu jin karena dia bisa berubah wujud, tapi bentuk kepalanya lebih besar daripada badan. Jadi kepalanya itu, rambutnya itu banyak banget yang kayak botak-botak gitu, Fasya. Pitak-pitak gitu berarti ya?
Iya, tapi sosok itu tuh kayak menutupi tempat ini dan memakan darah, menghisap darah hewan. Itu sebentar, itu untuk apa? Memang untuk dimakan atau gimana Kak Frisly? Kayaknya yang aku lihat orang-orang yang kerja di sini itu beberapa pekerja di sini itu kayaknya mereka juga banyak yang menggunakan semacam seperti pegangan, Fasya. Atau kayak meminta-minta atau seperti apa. Jadi itu makhluk-makhluk yang tadi aku bilang tuh kayak memang makhluk peliharaan. Makanya dia menginginkan seperti sesajen atau sesuatu yang dipersembahkan. Oke, itu tapi ini yang mempunyai makhluk-makhluk itu tuh memang pekerjanya atau atasan dari yang punya tempat ini? Orang yang bekerja di sini. Jadi seperti persaingan antara pekerja, cara mereka itu menjatuhkan melalui sesuatu, entah itu misalnya kita berdua, aku ngasih kamu makanan, yang sebenarnya makanannya itu sudah didoakan atau dijampi-jampi. Dan itu yang akan melemahkan secara fisik kamu. Oke, aku ngerti aku. Ada lemparan lagi dari sana. Ada suara dari dalam sini ya? Iya. Lagi-lagi suatu hal yang benar-benar aku tuh nggak ngerti ya kenapa mereka ngelakuin itu. Karena mungkin sebelum-sebelumnya yang aku tahu ada orang yang saling ngirim atau saling kuat-kuatan, tapi bukan sesama pekerja gitu di perusahaan yang sama tuh aku nggak pernah nemuin. Baru di sini, dan menurut aku nggak ngerti aja sih apa yang mereka pikirin pada saat itu. Baru saja membuka salah satu ruangan villa, Frisly langsung terkaget disambut oleh sosok astral. Tapi tadi yang bikin aku kaget ada sosok jelas banget. Sosok apa Kak Frisly? Sosok yang seperti sedang melakukan ibadah sholat. Jadi pas tadi kita masuk, dia kayak lagi kayak gini, tapi natap kita di sini. Sosoknya itu kayaknya berubah wujud, tapi yang aku dapet malah dari sosok ini. Setelah merasakan sosok seperti sedang beribadah, Frisly meminta waktu untuk berkomunikasi dengan sosok itu demi menguak misteri cerita yang tersimpan. Oke, ini merupakan jin yang suka mengikuti para pekerja, mungkin semasa ini aktif, mengikuti proses ibadah. Dan dia bisa berubah wujud, Fasya. Kalau misalnya yang lagi sholat itu perempuan, dia seolah-olah menjadi makmum yang sama. Perempuan menggunakan mukena berwarna hitam. Aduh. Sama kayak yang tadi dia tunjukin. Dan kalau yang sholat laki-laki, seolah-olah dia menjadi pengikut laki-laki, memakai peci dengan wajah yang pucat banget. Tapi dia mampu berubah wujud lagi dan lagi. Oke, mungkin aku langsung to the point soal sosok ini. Sosok ini tuh sosok yang negatif atau positif, Kak Frisly? Menurutku ini negatif, karena dia tujuannya itu jelas satu, tujuannya mengecohkan ketika kita beribadah. Jadi kalau lagi ada yang melakukan ibadah, diikutin. Kayak misalnya kamu lagi ibadah, itu kamu bakalan benar-benar ngelihat posisinya tuh makhluknya tuh akan di sini. Jadi biar ujung mata kamu itu ngelihat kalau lagi ada yang melakukan ibadah bersama dengan kamu. Dan sosok ini juga dia seringkali mengumpulkan sosok-sosok terbungkus itu untuk mengecohkan. Karena yang aku lihat semasa aktifnya kan ini tuh ada banyak unggas. Iya, betul. Jadi emang menurutku yang dia lakukan itu lagi-lagi untuk mungkin menghancurkan antara para pekerja, Fasya. Jadi bukan yang
hanya ada di sini dan diem aja gitu. Oke, tapi Kak Frisly tadi sempat mention sedikit soal ini adalah tempat unggas. Memang benar ini tempat unggas, tapi aku mikir aja gitu, apakah dengan ini tempat unggas itu mengundang para makhluk di sekitar sini yang akhirnya ada di tempat ini? Enggak mengundang, tapi karena banyaknya pekerja yang mungkin ingin mempunyai pegangan, sehingga mungkin yang ditawarkan kepada si makhluk itu bukan nyawa manusia, melainkan tenang, saya akan memberikan kamu nyawa hewan yang bisa kalian ambil sesuka kalian. Dan itu yang menyebabkan mereka ada di sini tuh lumayan kuat. Oke, aku ngerti. Berarti memang perjanjian dari awal para pekerja yang memiliki pegangan itu menukarkannya dengan unggas yang ada di tempat ini. Iya. Jadi mungkin banyak yang unggas tiba-tiba sakit lalu mati tanpa sebab dan juga gak wajar, tapi dikaitkannya itu cuma kayak virus dan sebagainya, padahal kaitannya adalah perjanjian antara manusia dengan sesuatu yang dijanjikan. Nah, kalau di belakang ini Fasya, boleh tolong disenterin juga? Dan belakang sana. Tadi pada saat kita menjelaskan, di belakang ini persis, itu ada sosok yang gelap, besar dan berbulu, berdiri belakang ini. Dan aku yakin banget kalau sosok ini adalah sosok yang paling tua, yang sudah ada sebelum adanya tempat ini. Jadi sosok ini memang bukan yang mengganggu dalam artian sama dengan sosok nenek tadi. Iya. Tapi sosok ini lumayan sering ditemui oleh masyarakat. Kalau misalnya ada masyarakat yang pulang ngaji atau pulang beraktivitas. Jadi kalau ngelewatin jalan ini, mereka ngelihat ada sosok besar hitam dengan mata yang menyala. Kalau di jalanan ini untuk rekan-rekan yang suka masyarakat di sini lewat lebih dominan ke hantu itu, sosok yang tinggi besar. Dan itu dia. Dan ini sosoknya ada di belakang ini. Persis banget di sini. Besarnya itu hampir mencapai ujung pohon itu. Iya. Tapi apakah sosok itu sosok yang mengganggu Kak Frisly? Kalau ngeganggu kayaknya bukan ngeganggu orang-orang dengan tujuan yang negatif ya, tapi lebih ke mengganggu para pendatang mungkin. Ini juga jelas banget sih Fasya kalau makhluk itu ngeganggu itu para pekerja yang memang tinggal atau menginap tidak jauh dari tempat ini. Terus Kak Frisly bilang kalau susah untuk adanya seperti aktivitas ya di tempat ini. Iya. Apakah itu juga yang menjadi alasan tempat ini tuh akhirnya kosong dan terbengkalai gitu aja? Aku nggak yakin itu alasannya. Kayaknya aku ngerasa masih ada sesuatu yang harus kita cari tahu. Tapi Fasya, aku mau buat kamu ngerasain dulu. Oke Fasya, aku minta kamu masuk dan ngerasain. Kamu boleh explore pakai kamera ini. Dan agak nunduk Fasya. Boleh kamu explore. Gak apa-apa, aku temenin. Karena jujur, kamu kasih tahu bedanya apa dan ada suara atau ada sesuatu apa yang langsung rasain pusing sih jujur. Aku langsung ngerasa pusing sih, dan entah kenapa ya, jadi kepala aku tuh kayak ngerasa ditekan di samping ini, jadi kayak pusing gitu, dan itu aneh banget sih menurut aku. Oke, kenapa tadi aku minta kamu masuk dan ngerasain? Karena ternyata prosesnya adalah si makhluk itu akan memakan hewan, lalu mengumpulkan seperti tulang-tulangan. Tadi di dalam ada kan ya? Ada. Tulang-tulangan itu dimasukin ke dalam sini, dan jujur di dalam sini tadi kita dikelilingi sama makhluk anak kecil. Dan saat ini dia tuh kayak sedang melafalkan sesuatu. La ilaha illallah.
tulang-tulangan itu dimasukin ke dalam sini, dan jujur di dalam sini tadi kita dikelilingi sama makhluk anak kecil, laki-laki yang sebenarnya menurut aku itu ngeganggu. Makanya tadi kamu ngerasa pusing, dan itu yang dialami sama para pengendara yang mengalami insiden kecelakaan. Pusingnya tuh tiba-tiba kan, kayak dibuat ngerasa kayak ditekan gitu kepalanya. Ya, aku coba untuk cari residu energi apa yang kuat di sini. Oke. Aku nggak tahu nih titiknya tuh. Kita masih punya beberapa ruangan yang harusnya bisa kita explore. Iya, kita masih belum masuk ke ruangan ini sih memang. Sebentar. Dibantu pendulum, Frisly melanjutkan perjalanan menelusuri mengikuti akumulasi energi sosok astral yang cukup kuat dan sepertinya mengarah pada lantai atas. Assalamualaikum. Fasya, Iya. tadi pertanyaan kamu, apa makhluk-makhluk itu penyebab Tempat dari ini tempat akhirnya ini? menjadi terbengkalai. Ini malah kita ketemu sama makhluk yang berbeda dari di bawah. Ada sosok kakek-kakek di sebelah situ, tingginya hanya segini. Tingginya hanya segini karena maaf tapi bagian punggungnya seperti ada punuk di belakang jadi sini. bungkuk gitu ya? Iya. Sosok kakek ini memiliki jenggot yang panjang banget, Fasya. Hampir ke mata kakinya. Memakai seperti pakaian putih panjang, gamis. Sebentar. Jadi siapa sosok kakek-kakek ini, Kak Frisly? Aku boleh minta night vision? Tim, tolong matikan lampu. Boleh munduran lagi, Fasya? Bentangkan tangannya ke arah sana. Aduh, tapi ini nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Kakek itu sekarang kayak mau menyentuh tangan kamu. Aduh, aku baru mau ngomong. Kok aku ngerasa kayak dipegang ya? Nggak apa-apa, tujuannya baik. Aku minjem energi kamu untuk melihat seperti apa dulunya tempat ini sebelum dibangun. Aku minta kamu merem. Frisly dan Fasya bekerja sama menyatukan energi untuk menangkap residu masa lalu. Hal ini dilakukan demi bisa menguak alasan misteri gangguan yang meresahkan warga dan diyakini berasal dari dalam villa. Aku ngerasain hawa panas sekarang di tangan kiri aku. Beda banget. Terus aku juga nggak tahu kenapa ya, tapi kayak kebayang gambaran si kakek itu. Kayak Dia tuh gimana? kayak pakai bukan kaos tapi baju apa ya, aku nggak tahu itu sebutannya baju apa, cuma kayak Gamis panjang. iya baju yang panjang gitu. Dan saat ini dia tuh kayak sedang melafalkan sesuatu. La ilaha illallah. Dan ini nggak cuma dia, Fasya. Ini rame banget saat ini. Di tempat ini nggak apa-apa, kita tetap night vision. Sekarang kita ngikutin si kakek ini mau gerak kemana. Tapi yang jelas mereka marah. Hah? Marah sama kita? Bukan. Mereka tidak terima dengan pembangunan ini. Dan beliau bilang kalau masih ada anak cucunya yang hidup dan tinggal di kawasan ini. Tapi Kak Frisly, balik lagi ke pertanyaan awal aku, sosok kakek-kakek ini tuh siapa? Kalau sosok yang ini, sosok kakek-kakek yang tadi membungkuk dan megang tangan kamu, Ya. sebenarnya bukan panas, Fasya, tapi dia ngajak kamu untuk pindah dari tempat dan bergerak. Dia bilang kalau dia adalah kakek Ajiman
Aku nggak tahu, tapi dia bilang bahwa anak dan cucunya masih tinggal di daerah ini. Dia tidak mengizinkan dan tidak terima dengan adanya pembangunan ini ya. Kakek ini sama sekali tidak negatif. Tapi bisa aku bilang kalau kakek ini sering dikambing hitamkan atau dikatakan sebagai penyebab dari kecelakaan yang terjadi di area sini. Karena kayaknya sosok ini tuh sering banget menunjukkan secara fisik. Oh, menunjukkan ke warga sekitar. Iya, Fasya. Ini udah boleh dinyalain belum, Kak? Boleh. Oke, tim tolong nyalakan lampunya. Oke. Kan tadi Kak Frisly bilang ada beberapa sosok kakek-kakek ya? Iya. Dan Kak Frisly bilang kalau dia itu adalah sosok yang positif. Terus kenapa dia bisa ada di tempat ini, Kak Frisly? Ini banyak banget. Jadi kayak, maaf ya, coba kamu lihat di sini. Aku gambarkan sosok itu seperti datang, yang mereka bersamaan dengan keadaan tangan yang sama seperti ini, memutar. Lalu aku nggak tahu ya, tapi mereka kayak bikin setengah lingkaran, Fasya. Dari sana sampai ke sini, permisi, sampai ke titik sini. Dan ada yang berjenggot, ada yang tidak. Ada juga yang tidak memakai ikatan kepala seperti semacam sorban. Tapi banyaknya yang memakai ikatan kepala. Dan mereka, ketika mereka tidak terima akan suatu hal, mereka bisa menyebabkan sesuatu hal yang seperti semacam ancaman. Misalnya, dia tidak terima dengan adanya satu pembangunan, maka sosok ini akan muncul secara ramai-ramai dan menyebabkan satu kejadian yang itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak terima dan marah. Satu kejadian tuh maksudnya seperti apa, Kak Frisly? Misalnya entah itu pada saat pembangunan ada suatu kejadian yang dihancurkan kembali bangunannya, atau ada satu alat yang dibuat tidak bisa berfungsi. Kebun ini tepat mau dibangun, bangun villa sama satu perusahaan ya. Terus pas ini datang alat berat ke sini, terus alat berat di sini ambles pada saat lagi ngerjain. Ambles satu, yang satu lagi mau ngangkat lagi pakai beko, bekonya juga ambles. Dua, tambah lagi beko lagi mau ngangkat lagi, ambles juga tiga-tiganya beko itu. Terus mengenai permasalahannya, diperiksa kita dengan Pak Ustadz, tuh beko itu dikerubuni dengan orang yang pakai jubah putih. Karena jalur ini adalah jalur untuk mengatur strategi peperangan. Iya, ini wawalian, Fasya. Jadi emang ini adalah orang-orang yang mengatur strategi untuk menjaga satu kawasan secara gambaran besar. Jadi kawasannya bukan cuma titik daerah ini aja, tapi menyeluruh sampai ke daerah sekitar sini. Oke, aku ngerti. Berarti sosok-sosok kakek-kakek ini adalah sosok yang bisa dibilang pada zaman dulu adalah pejuang. Betul, tapi ini lebih ke keagamaan. Sesuatu yang disebarkan. Oke, terus mungkin aku ingin mengaitkan semua sosok yang kita temui. Apakah sosok ini ada hubungannya juga dengan sosok nenek-nenek yang pada saat awal kita temuin? Nggak ada. Tidak ada. Total nggak ada. Oke, aku udah ngerti sekarang. Ya udah, Kak Frisly, mungkin kita lanjutin ngobrol di depan aja kali ya, biar enak juga udaranya. Yuk. Oke, Kak Frisly, aku udah dapat jawaban dari penelusuran pada malam hari ini. Bahwasanya memang tempat ini itu ternyata terbengkalai atau tutupnya itu selain dikarenakan para warga sekitar tidak setuju, ternyata memang ada sangkut pautnya juga ya dengan sosok kakek-kakek yang tidak suka adanya seperti pembangunan ya di tempat ini, yang dimana memang tempat ini pada zaman dulu adalah tempat mereka untuk mengatur strategi ya. Iya. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.